Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat ya. Oke, kita bersyukur untuk hari ini kita bisa melaksanakan ibadah siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik, untuk memulai ibadah kita mari kita bernyanyi Berilah Hormat Padanya. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Engkau berkati ibadah ini Bapak dan Engkau izinkan kami untuk boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria ya. Mem Dewi harapkan semua anak-anak bersukacita seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Mari kita bersukaria. Dimanapun kita berada, kita harus bersukacita, bersukaria di dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian bagaikan bejana.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Allah yang hidup, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena kami pada saat ini punya kesempatan untuk membaca, mendengarkan firman-Mu, merenungkan dari firman-Mu yang tertulis, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh siswa yang pada saat ini mendengar firman Allah yang hidup ini, biarlah mereka mengingatnya dan mereka melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu, berkat-Mu limpah pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya, demikian juga dengan Bapak Ibu Guru, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya yang Tuhan yang luar biasa, kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 25, mulai dari ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pak Yansen akan membacakannya bagi kita semua. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghidup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita tentang Esau yang tidak menghargai arti hidup. Dapatkah kalian melihat cerita ini tentang Esau yang tidak menghargai arti dari kehidupan? Mengapa Esau bisa sedemikian sembarang kepada hak kesulungan? Alkitab mencatat bahwa Esau ini menganggap hidup ini juga sembarangan. Terbukti dari ketika Yakub bilang, "Juallah hak kesulunganmu kepadaku." Dia katakan kepada Yakub, "Ya, sebentar saya juga mati. Dan hidup ini selesai." Karena dia berpikiran begitu, maka dia menikmati semua yang ada sekarang. Dia suka bersenang-senang dengan kesukaannya. Dia suka-suka dengan sesukanya. Janji Tuhan, firman Tuhan, Esau tidak mau dengar. Dan demikianlah Esau. Anak yang dikasih Tuhan, cerita ini sebenarnya sudah pasti bahwa Esau dan Yakub ini sudah sering ngobrol-ngobrol. Pasti Yakub sudah bilang sama Esau, "Ya, aku pingin deh hak kesulungan itu." Pasti ketika Yakub berkata demikian, Esau pasti bilang, sabar, nanti kamu saya kasih." Sehingga dalam cerita ini tidak tiba-tiba Yakub meminta kepada Esau, "Sekarang juallah hak kesulunganmu." Tidak tiba-tiba. Sebelum-sebelumnya sepertinya sudah terjadi pembicaraan antara kakak dan kakak beradik. Esau ini dia hidupnya suka-suka, dia hidupnya senang.
Dari mana kalian tahu? Dari mana kita semua bisa tahu bahwa Esau ini hidupnya suka-suka, hidupnya senang-senang. Dia tidak mau sulit, dia tidak mau menantikan janji Allah. Sedangkan Yakub berbeda. Yakub itu adalah orang yang menginginkan janji Allah. Yakub itu adalah orang yang nanti-nanti berkat-berkatnya Tuhan. Hanya memang Yakub ini orang yang sangat cerdik dia. Dia cari kesempatan bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hak kesulungan itu. Kesalahan Esau dia menganggap rendah. Dari mana kita tahu? Esau bilang apa? Jualah, apa namanya? Aku akan berikan asal engkau berikan sama saya, apa namanya? Engkau berikan sama saya kacang merah itu. Aku pingin roti. Sekarang Pak Yansan mau tanya deh sama Milka. Milka, kamu punya mobil kan di rumah ya? Mau ndak Milka tukar dengan es duren? Ndak mau, kenapa? Kenapa tidak mau? Mobil lebih mahal daripada es. Kalau es duren harganya 25.000 ya. Mobil itu harganya bisa ratusan juta. Bayangkan bahwa Esau ini memperoleh hak kesulungan, tapi hak kesulungan, hak yang berkat begitu besar itu yang Tuhan janjikan, dia tukar dengan apa tadi? Roti dan kacang merah ya, bubur. Berarti kan keinginan daripada Esau ini begitu rendah. Dia lebih mengingini roti, kacang merah itu dibandingkan dengan janji Allah yang begitu besar dan begitu limpah. Apa janji Allah kepada Abraham? Aku akan memberikan tanah perjanjian, aku akan memberikan berkat-berkat. Engkau akan menjadi perkasa, namamu akan masyhur. Diberkatilah orang yang memberkatimu, terkutuklah orang yang mengutukmu. Dimanapun engkau berada, orang-orang akan gentar melihat engkau. Itu janji yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Tapi ternyata Esau itu dia mau tukar ya janjinya, berkat itu dengan apa tadi? Dengan cuma roti, kacang merah yang rasanya cuma enak sampai mana coba? Enaknya sampai mana? Ayo, Fiona sampai mana enaknya? Cuma sampai sini. Itu loh ya, enak cuma sampai di sini. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, Esau melakukan sebuah kesalahan yang besar. Dia menghina Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan. Janji berkat Tuhan dia abaikan. Dia menukarkannya dengan kesenangan yang sesaat. Yang penting aku bisa puas. Dia suka bersenang-senang hari ini dan besok diulangi lagi. Sehingga hidup yang seperti ini akan kehilangan banyak hal yang penting yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Kalian main game sebentar dengan belajar. Kalau kalian pikir pingin main game lebih lama dibanding dengan belajar, maka kalian sudah kehilangan hal-hal yang berharga pada masa yang akan datang. Tuhan mau agar kita seperti Yakub yang merindukan, mengejar hal-hal yang mulia, hal-hal yang tinggi, hal-hal yang penting. Kalau kita hanya main-main terus dalam hidup ini, terutama kalian yang masih anak-anak, yang masih sangat muda, maka engkau akan kehilangan banyak hal yang penting dalam hidupmu seperti Esau. Maka agar jangan kehilangan, milikilah sikap hidup seperti Yakub yang selalu merindukan yang terbaik dalam hidup ini.
Ya. Jadi Esau tidak menghargai janji Allah, berkat Allah. Dia menghina, dia menganggap remeh dengan dia menjual hanya dengan harga 1 mangkok dan 1 lembar roti. Akibatnya apa? Esau kehilangan berkat daripada Allah. Satu waktu ketika Ishak, ayah dari Yakub dan Esau ini akan mati, Esau kemudian panggil Yakub, kemudian Ishak memanggil Yakub, anakku sini engkau. Dan kepada Yakub diucapkan berkat. Habis itu pergilah Yakub, datanglah Esau. Esau mau pingin dapat berkat, sudah tidak bisa dapat lagi, walaupun dia berteriak-teriak, dia tidak bisa dapat. Kenapa? Karena dia sebenarnya telah menganggap rendah janji-janji Allah. Nah, kalian masih sekolah, kesempatan berkat yang Tuhan berikan bagi kalian, gunakanlah itu, karena itu adalah berkat-berkat janji Allah yang Allah sediakan bagi kalian untuk menuju hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi kalau hari ini kalian mengabaikannya seperti Esau, maka kalian akan kehilangan banyak hal. Biarlah pelajaran hidup yang berharga dari kehidupan Esau menjadi berkat bagi kita semua, bagi semua siswa-siswi yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Jansen yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Pujilah, segala puji hormat syukur. Kesediaan Pak Jansen untuk berkat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena Tuhan sudah menuntun memimpin kami sehingga ibadah ini boleh selesai. Biarlah berkat daripada kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus memberkati kita semua dari saat ini sampai seterusnya. Amin. Terima kasih Pak. Baik, kepada anak-anak semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kamu kembali ke link pembelajaranmu seperti biasa ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.